Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Pak Yanto. Nah, kita hari ini akan belajar tentang Excel. Nah, kita akan belajar tentang Excel. Nah, kali ini saya akan berikan materi tentang Excel. Utamanya ada 3 ya nanti di sini. Yang pertama adalah rank, kemudian left, right, dan mid. Nah, nanti seperti ini. Kemudian VLOOKUP dan HLOOKUP. Ya, jadi ada VLOOKUP sama HLOOKUP. Oke, kita mulai langsung saja ya. Oke. Jadi nanti silakan teman-teman ketik terlebih dahulu ya ini ya. Nah, ini nanti silakan ketik seperti biasa. Nanti ini nanti bisa kalian teman-teman ketik di grup WA itu ada. Nah, nanti silakan diketik seperti ini. Yang pertama ada nama, nilai, dan ranking. Jadi kita akan bikin formula ranking untuk menentukan apa? Untuk menentukan urutan. Misalkan di sini ada 10 anak, ada Richard, Edward, dan seterusnya, itu ada nilainya masing-masing. Nah, kira-kira nanti yang ranking 1 siapa? Yang ranking terakhir itu siapa? Nanti bisa ketahuan. Nah, nanti di sini ada descending sama ascending. Descending itu berarti turun, ascending itu berarti naik. Nah, nanti kegunaannya gimana? Nanti kita lihat. Nah, dalam hal untuk menentukan ranking, karena ini nilai, berarti kan kalau nilai 100, berarti otomatis nanti ranking 1 dong. Nah, itu nanti kita akan menggunakan descending ya. Nah, gimana caranya? Coba perhatikan teman-teman lihat di sini. Yang pertama adalah sama dengan, nah di sini klik sama dengan, kemudian rank. Nah, ranknya pakai rank average ya. Nah, di sini. Average, habis itu number. Nah, ini tadi apa? B2 ya. Nah, B2. Nah, karena tadi kan saya menggunakan nilai yang di sini, itu B2. Nah, kemudian titik koma. Nah, titik koma itu menyesuaikan teman-teman di sini ya. Di sini kan kalau di Excel tuh sudah otomatis. Kalau nanti di sini titik koma juga titik koma. Kalau nanti di sini koma, maka teman-teman juga harus menuliskan koma. Nah, ini kita pakainya titik koma. Berarti titik koma. Nah, referensinya apa? Referensinya adalah B2 sampai B11 ya. Dari kolom B2. B2 itu nanti di sini kan. Ini ketutupan sama rumusnya. Nah, seterusnya. Nah, di sini B2 sampai ke B11. Berarti nanti di sini ngetiknya adalah B2 titik 2 terus B11. Nah, begitu. Nah, terus kemudian bagaimana cara ordernya? Kita pakai 0. Nah, begitu. Nah, tapi jangan lupa untuk referensinya ini kita kunci terlebih dahulu. Nah, kita kunci, klik yang di sini, kita pakai F4. Kalau saya biasa pakai Fn F4. Nah, gitu. Atau mungkin di situ kalian teman-teman bisa pakai Alt F4. Jadi tergantung laptop masing-masing ya. Dikunci. Nah, F4 pakainya. Nah, kemudian seperti ini kan. Terus kita enter deh. Nah, dia ranking 9. Coba kita ke bawah. Oke, nah sudah ketahuan berarti ranking 1 dia si Dewi. Karena nilainya adalah 96,8. Nah, gitu ya. Jadi seperti ini. Ini adalah rank descending. Nah, descending karena kita turun. Jadi yang nilainya bagus, nilainya paling tinggi berarti nomor 1. Nah, ini kalau kita bicara tentang nilai. Jadi kalau kita bicara tentang nilai, ranknya di sini nanti di sini pakai 0 di bagian ujungnya. Nah, kita pengen descending. Nah, yang berikutnya adalah kalau kita bicara tentang cepat-cepatan gitu misalkan. Misalkan ada lomba lari, jadi mereka tadi 10 anak tadi itu lomba lari 100 meter misalkan. Ternyata bisa mencatat waktu seperti ini. Nah, kira-kira siapa yang juara, yang nomor 1 siapa? Nah, gitu. Ini juga sama, kita menggunakan rumus atau formula rank. Berarti klik di sini, klik sama dengan, nah, kemudian rank average juga sama. Nah, di sini number berarti ini apa nih? Ini huruf I ya, berarti ini adalah I2. I2 titik koma, referensinya berarti bagian sini. Berarti apa? I2 sampai I11. Berarti I2 sampai, kalau sampai itu berarti pakai titik 2 ya. I11. Titik koma. Nah, sebelum itu kita kunci dulu. Klik di sini F4. Klik di sini F4. Nah, sampai muncul tanda dolar ya. Nah, kemudian apa? Kita pakai angka 1. Nah, kita
pakai ascending. Enter. Nah, dia ranking 2. Kita coba tarik ke bawah. Nah, atau mungkin seperti ini teman-teman boleh double klik. Nah, langsung. Nah, ternyata juaranya adalah si Andi. Si Andi mencatatkan waktu 9,51, berarti lebih cepat dong. Nomor 2 adalah si Richard, 9,81 detik. Nah, gitu ya. Ini adalah kurang lebih seperti ini. Ini adalah tentang rank. Untuk mengurutkan. Baik mengurutkan naik atau mengurutkan turun. Mengurutkan turun pakai 0. Nah, ini untuk nilai. Mengurutkan naik, ascending, pakai angka 1. Ini untuk yang waktu, cepet-cepetan. Biasanya kurang lebih seperti itu. Oke ya, bisa dipahami ya. Oke, yang berikutnya adalah left, right, and mid. Nah, ini maksudnya gimana sih? Nah, nanti di sini saya punya tulisan begini. Ada teks, terus nanti di sini ada left, right, dan mid. Nah, nanti saya punya tulisan 12 Januari 2022 misalkan. Nah, misalnya saya tidak 2022 gitu. Misalkan ada plat nomor B spasi 3025 spasi TWZ misalkan seperti itu. Nah, left itu apa? Left itu kita menggunakan rumus left, right, dan mid itu artinya kita mau mencomot, mau mengambil karakter dari mana? Left berarti kita ngambil karakter dari sebelah kiri. Right berarti kita ngambil karakter dari sebelah kanan. Mid kita ngambil karakter dari sebelah tengah. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk langsung lebih jelasnya kita langsung praktek di sini. Nah, sama dengan terus kemudian tulis left. Nah, left. Nah, begini. Teksnya yang mau kita ambil yang ini 12 Januari. Nah, terus titik koma. Kita mau nyari yang mana sih? Saya pengen nyari number characters. Berarti mau berapa? Berapa karakter yang mau diambil? Misalkan saya mau ngambil 2 karakter saja misalkan. Nah, 2 karakter saja. 2 karakter misalkan. Berarti yang muncul adalah 12. Nah, ya kan? Kan cuma dua karakter yang saya ambil dari sebelah kiri. Nah, gitu ya. Berikutnya kita pakai right. Nah, oke. Right. Nah, ini juga sama, misalkan saya tarik ke bawah. Berarti ya kalau seperti ini berarti apa? Yang diambil cuma 2. B dan spasi. Nah, ini ada spasinya ya. Nah, B dan spasi berarti yang terambil cuma B doang kan? Di sini ada spasinya kan? B dan spasi sebenarnya di sini. Right misalkan. Sama berarti sama dengan right. Nah, ingat right berarti ngambilnya dari sebelah kanan. Nah, ngambilnya dari sebelah kanan. Teksnya yang mau diambil yang ini. Nah, misalkan begitu. Kemudian kita pengen ngambil berapa karakter misalkan. Nah, saya pengen ngambil yang 2022. Berarti berapa karakter ini? Ada 4 karakter. Berarti saya ambilnya 4 misalkan. Enter. Nah, gitu. Berarti yang saya ambil cuma 2022-nya doang. Berarti ini juga bisa. Berarti kalau saya tarik ke bawah, berarti nanti di sini yang diambil 4 karakter. Berarti apa? TWZ dan juga spasi yang di sini nanti. Ya, mesti logikanya begitu. Coba kita lihat. Nah, gitu, TWZ. Nah, khusus untuk mid itu berbeda. Sama sih sebenarnya mid, cuma nanti kita mau ngambil statnya dari mana. Nah, di sini ada keterangan nih. Mid, text, stat karakter, jumlah karakter. Nah, gitu. Sama dengan mid. Nah, kemudian teksnya yang mau diambil ini. Nah, gitu kan. Terus kemudian titik koma. Saya pengen ngambil Januari. Januari ini berarti startnya dari karakter berapa? Ini kan 1, 2, spasi J. Gitu ya. Berarti 1 karakternya kan dimulai dari sebelah kiri kan apa? 1, 2, spasi J. Berarti J itu adalah karakter nomor 4. Berarti saya startnya dari nomor 4. Terus saya mau ambil berapa karakter tengahnya itu. Misalkan saya mau ambil 4 karakter misalkan. Berarti nanti kalau 4 karakter berarti apa? JANU. Nah, berarti nanti mesti jadinya adalah Janu. Nah, coba kita lihat. Nah, Janu. Nah, kalau kita tarik ke bawah berarti sama. Coba 025. Nah, karena kan sama ya di sini. Nah, dimulai dari karakter keempat, 1, 2, 3, 4, berarti mulai dari 0, diambil hanya 4 karakter, 0, 25 sama spasi. Nah, ini sebenarnya 025 sama spasi, maksudnya begitu. Jadi begitu ya, left,
write, dan meet adalah bagaimana cara kita mengambil atau mengekstrak karakter dari suatu teks. Kita mau ambil berapa bagian gitu. Bisa dari sebelah kanan, dari sebelah kiri, ataupun dari sebelah tengah. Kalau dari sebelah tengah harus dari start karakter nomor berapa. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, yang terakhir adalah tentang VLOOKUP dan HLOOKUP. VLOOKUP dan HLOOKUP ini adalah cara kita untuk mensortir data. Jadi misalkan saya punya data sebanyak ini misalkan. Ada 12 data, baik dari ID produk, jenisnya, tahun rilis, dan harga. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini ada produknya macam-macam dan jenisnya macam-macam. Ada konsol, ada game, ada handphone, dan seterusnya. Ada tahun rilisnya tahun berapa, harganya juga ada. Nah, kalau datanya cuma segini kita langsung lihat doang sudah kelihatan. Cuman kalau kita jualan kan produk kita banyak sampai ribuan gitu, bahkan ratusan ribu. Kan nggak mungkin kita memplototin satu-satu kan begitu. Nah, ini adalah cara cepat untuk kita melihat produk itu spesifikasinya. Nah, nanti kita akan seperti ini ya. Nah, ini saya hapus dulu, nanti kita akan seperti ini. Ini saya hapus dulu. Ini saya hapus, ini saya hapus. Nanti kita pakai rumusnya di sini. Nah, oke, sekarang kita ke VLOOKUP. V itu artinya adalah vertical lookup. Jadi kita akan melihat sesuatu atau data secara vertikal. Berarti nanti kita ngelihatnya kolom by kolom. Berarti kolom 1, 2, 3, 4, 5. Nah, gitu. Oke, kita mulai dari yang pertama. Nah, ini kita coba ya. Ini sudah saya ketikkan PS5, Oppo, dan Vivo misalkan. Bagaimana cara melihat tahun rilis untuk PS5? Tinggal ketik sama dengan VLOOKUP. Mana yang mau dilihat? PS5 gitu ya. Mana yang dilihat? PS5 itu. Tinggal klik PS5-nya. Titik koma, table array-nya yang mana? Nah, kalau table array ini yang diklik adalah yang diblok dari sini sampai sini ya. Nah, ingat yang diblok adalah datanya. Header-nya ini nggak usah. Yang warna biru ini nggak usah. Nah, jadi yang kita blok dari sini sampai sini. Nah, kita kondisikan yang kita lihat itu ada. Kan tadi kan kita mau ngecek PS5 ya. Itu berada di kolom 1. Nah, berarti di sini. Harus di kolom 1. Karena sebagai acuannya. Titik koma. Nah, sebelumnya kita kunci dulu. Ini kota kunci berarti pakai F4. Sampai muncul tanda dolar. Nah, sampai muncul tanda dolar. Habis itu apa? Karena kita mau melihat tahun rilis, kolom indeks nomor berapa? Ini kan kolom indeks number. Tahun rilis ini berarti di kolom berapa? Ingat ya, ini berarti kolom 1, ini kolom 2, kolom 3, kolom 4. Berarti tahun rilis di kolom 3. Nah, 3. Terus titik koma. Nah, kita mau pakai apa? True atau false? Nah, kita pakai yang exact match. Exact match. Jadi yang pasti. Nah, kita pakai false jadinya. False. Nah, gitu. Enter. Nah, betul. PS5 itu adalah tahun rilisnya 2021. Sesuai ya? Nah, oke. Kita kemudian ke jenis. Sama caranya. Sama dengan VLOOKUP, titik koma, VLOOKUP, habis itu kita tab, nanti muncul seperti ini. Apa yang kita cari? PS5, titik koma, kita blok dari sini sampai sini. Ingat ya, yang warna biru nggak usah. Headernya nggak usah. Header itu berarti yang ini, yang warna biru nggak usah. Terus kita titik koma lagi. Kolom indeks karena kita mau cari jenis itu berarti kolom ke berapa? Kolom ke 2. Nah, terus habis itu titik koma lagi false. Nah, jangan lupa datanya dikunci. Berarti ini F4 sampai muncul tanda dolar. Klik di sini F4 sampai muncul tanda dolar. Terus di enter. Nah, jenisnya adalah konsol. Nah, PS5 jenisnya adalah konsol. Harganya berapa? Sama dong, berarti sama dengan VLOOKUP di tab, kemudian data yang kita cari adalah PS5, titik koma, table array-nya berarti kita pakai ini semua. Di blok. Oke. Jangan lupa untuk di kunci. Nah, F4. Ini juga sama, F4. Nah, kemudian di sini, satu di sini aja lah. Harga itu berarti berapa? 1, 2, 3, 4, berarti kolom keempat. Habis itu titik koma kita pakai yang exact match atau false. Nah, enter. Nah, betul harganya adalah 8.750.000.
Sama seperti yang tadi, tinggal kita klik di pojokan kanan bawah ada tanda positif, kita double klik. Nah, ini juga sama. Nah, ini juga sama. Nah, sesuai. Nah, gitu kurang lebih seperti itu ya cara kita menggunakan formula VLOOKUP. Nah, yang formula yang kedua adalah HLOOKUP. H itu apa? Horizontal. Kalau VLOOKUP tadi vertikal, berarti kita lihatnya kolom by kolom, berarti bergeraknya dari kiri ke kanan. Kalau HLOOKUP horizontal, berarti kita ngelihatnya dari atas ke bawah. Begitu. Nah, hal yang akan kita cari adalah Samsung. Nah, kita pengen cari Samsung, jenisnya apa, tahun rilisnya berapa, harganya berapa. Nah, sama seperti yang tadi, tapi sekarang kita pakai HLOOKUP. Sama dengan HLOOKUP. Tab, kemudian apa yang mau kita cari? Berarti yang ini. Jenis. Nah, jenis. Nah, Samsung ya, karena kita mau jenis ya. Nah, kita mau cari jenisnya di L3, titik koma. Nah, terus kemudian range-nya apa? Nah, di sini beda sama yang tadi. Kalau tadi tabel array-nya kita tidak melibatkan si warna biru atau header-nya. Nah, kalau tabel array yang ini kita melibatkan header-nya. Karena kita sudah melihat Samsung, berarti produk Samsung kan di bagian produk tuh, kita nggak usah lihat itu. Berarti kita lihatnya dari sini. Jenis, rilis, dan harga. Dari sini ke sini. Nah, kita tidak melibatkan si produknya. Tapi kalau tadi VLOOKUP, kita melibatkan produknya. Gitu ya. Titik koma. Ingat, ini melibatkan header sampai ke bawah, tapi tidak melibatkan produk. Nah, gitu. Jangan lupa kita kunci lagi. Pakai F4. Sampai muncul tanda dolar. Ini juga sama, sampai muncul tanda dolar. Kemudian, habis itu apa? Row index number. Nah, ini ada tulisan row index number. Samsung itu berarti di sini. Berarti berapa ini? Coba perhatikan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti dia ada di 8. Dia ada di 8. Ada di baris ke-8. Ya, ingat ya, dari sini ya. Jadi kalau ini manual. 1, 2, 3, 4. Dari sini, dari ujung ya. Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 titik koma. Kemudian apa? Kita pakai false juga. Enter. Nah, jenisnya adalah handphone. Nah, gitu. Habis itu kita drag aja. Kalau mau nulis satu-satu juga boleh. Mau di double klik ini juga boleh. Nah, ini jadiin rupiah ya, pakai ini. Nah, klik tanda simbol uang nih. Nah, 12 juta, kurang lebih seperti itu. Gitu ya. Jadi itulah bedanya cara menggunakan formula VLOOKUP dan HLOOKUP. Nah, gitu. Tapi seringnya kalau dalam pekerjaan, dalam kita mengolah data, biasanya kita lebih sering menggunakan VLOOKUP. HLOOKUP itu sangat jarang sekali. Gitu. Gitu ya. Oke, hari ini kita sudah belajar tentang formula rank, kemudian left, right, dan mid, dan kemudian VLOOKUP dan HLOOKUP. Oke, saya pikir itu aja dari saya. Untuk tutorial hari ini, semoga teman-teman bisa berkreasi sebagus mungkin. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.